Pak Fitra, seperti kita ketahui sebelum akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, kalau kita perhatikan memang gerak rupiah ini terus melemah begitu melawan dolar Amerika Serikat dan bahkan setelah akhirnya Bank Indonesia merilis begitu ya menaikkan suku bunga acuannya, rupiah malah terus tertekan dan terus melanjutkan tren pelemahannya. Sebetulnya bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, sebenarnya rupiah nggak terlalu tertekan juga ya, kalau kita lihat di, kemarin ya, itu sudah 5.560 dari posisi sebelumnya 5.628. Memang sekarang sudah sampai 15.600-an lagi, tetapi setidaknya kita bisa melihat tren spike ekspektasinya ini sebenarnya cukup baik gitu ya. Begitu juga dengan ketika kita melihat, indikator IHSG yang sekarang juga sudah tembus 7 ribuan. Artinya memang market mengharapkan Bank Indonesia, menyesuaikan suku bunganya, melihat bahwa fenomena ke depan The Fed akan, secara persisten menaikkan suku bunganya karena mereka memang tujuannya adalah, The Fed itu di mana tingkat inflasinya itu coba untuk di bawah rate-nya dan sementara ini kita masih melihat bahwa, tingkat inflasi di Amerika Serikat masih 8%-an ya, around that, rate dan artinya The Fed masih akan terus menaikkannya gitu ya. Dan dalam hal ini saya rasa, apa yang dilakukan BI sebagai mekanisme front loading ahead the curve ini cukup berhasil ya, untuk kemudian setidak-tidaknya menjinakkan rupiah tidak terlalu liar pergerakannya. Begitu juga dengan tren di IHSG, meskipun tentunya kalau kita lihat dari sisi fundamental ini akan memperburuk atau memperbesar cost of financing, tapi dari sisi ekspektasi positif ini cukup baik gitu ya, karena ini menahan laju, modal keluar. Baik, tapi kalau kita lihat begitu sebetulnya apakah ada peluang bagi rupiah untuk berada di level 16.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat di sisa tahun 2022 ini? Segala kemungkinan itu masih ada ya, karena kalau kita lihat, tren pergerakan yang sejauh ini memang cukup downtrending gitu ya, dalam konteks ini terus terdepresiasi. Tapi saya rasa kalau kita melihat dari sisi fondasi perekonomian ya, salah satunya kita lihat dari sisi international reserves, yang kemudian dipicu oleh, neraca perdagangan yang surplus. Kemarin kita juga sudah surplus lagi selama 29 bulan berturut-turut, 4,9, miliar US dollar. Sebelumnya memang, lebih tinggi ya mantumannya, tetapi setidaknya kita masih bisa merasakan surplus. Meskipun demikian tentu kita juga bisa melihat tren dari surplus perdagangan ini yang turun, yang seiring dengan menurunnya global demand. Nah, global demand ini kenapa turun? Karena memang ada systemic demand destruction yang dilakukan oleh US dan menciptakan bandwagon effect ke, bank sentral lain di seluruh dunia. Pastinya akan ada kontraksi demand di situ. Nah, dalam konteks itu artinya, potensi surplus perdagangan kita memang akan menipis ke depan, tetapi saya merasa masih cukup memadai untuk setidak-tidaknya menahan laju rupiah, di level 15 ribuan. Dan dari sisi fondasi perekonomian kita yang lain, indikator-indikator lain dari sisi pertumbuhan, Purchasing Manager Index in Manufacturing ini masih cukup baik, sehingga seharusnya ini bisa menjadi fondasi yang memadai untuk mempertahankan laju rupiah kita di, level yang saat ini setidak-tidaknya. Baik, Pak Fitra, tapi jika kita lihat untuk jangka panjang begitu ya, apa efek terburuk dari pelemahan rupiah untuk saat ini? Efek terburuknya ya pastinya akan ada pertama ada imported inflation ya, karena biar bagaimanapun, mayoritas, barang produksi kita itu kan diimpor ya, 90% bahan baku dan barang modal itu kita diimpor, ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga bisa merasakan sebenarnya ada dampak positifnya, karena dengan demikian maka ekspor kita akan lebih kompetitif ya, dengan turunnya nilai tukar. Tetapi itu masih sangat tergantung dalam istilah teknisnya adalah Marshall Lerner condition. Apakah J curve itu terjadi atau tidak? Ini memang harus kita lihat. Tapi saya masih bisa melihat bahwa ada motivasi ekspansi industri yang kita lihat kemarin Purchasing Manager Index in Manufacturing kita 53,7 tertinggi selama 4-5 bulan terakhir dan top 5 di dunia. Dan ini sebenarnya akan memicu kinerja ekspor kita karena produksinya itu kemudian bisa kita tambah gitu ya. Sehingga saya rasa ini masih bisa untuk kemudian mengejar dalam konteks, pelemahan rupiah dan membuat ekspor kita menjadi lebih kompetitif. Tetapi pasti akan ada lag-nya ya, di 2 bulan, 3 bulan pertama ketika rupiah itu terdepresiasi, pasti, akan ada dampak buruknya dari sisi imported inflation. Tapi untungnya kondisi kita oversupply, Mbak Sinta, dari sisi input produksi, sehingga kita tidak sangat terlalu bergantung pada kondisi,
input produksi dari global ya. Apa yang terjadi di Inggris ya, bagaimana mereka kesulitan tingkat inflasi meningkat dan seterusnya. Apa yang terjadi di Amerika Serikat karena memang ada gap yang sangat signifikan. Ada demand overshooting sementara dari sisi produksinya mereka tidak bisa mengejar. Sementara kita dari sisi produksi kita belum sampai level optimal. Kita masih terus naik begitu ya. Tetapi di sisi yang lain input produksi kita masih di atas. Artinya ada kondisi yang sangat memadai yang membuat kita sebenarnya akan saya masih melihat bahwa ini adalah salah satu iklim positif dan salah satu berkah buat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Fondasi kita masih cukup kuat. Baik, Pak Fitra, jika tadi disampaikan bahwa sebenarnya fondasi kita masih cukup kuat, lalu sebetulnya strategi dan kebijakan apa lagi yang harus dilakukan Bank Indonesia ke depan untuk bisa menyelamatkan rupiah? Rupiah ini seharusnya berasal dari dua sisi, demand side dan supply side. Dari sisi demand ya memang tidak ada yang bisa dilakukan bank sentral kecuali menaikkan suku bunga gitu ya. Dan tentu suku bunga ini tidak hanya berefek pada rupiah tetapi juga anchoring expected inflation yang sekarang kita juga sudah mulai melihat bahwa tren expected inflation ini sudah cukup tinggi. Tapi di sisi yang lain kita juga harus kemudian melihat bagaimana upaya pemerintah untuk kemudian menangkalnya dari sisi supply side. Karena biar bagaimanapun rupiah itu juga merupakan fungsi dari supply side. Ketika supply side-nya itu kemudian memandai, maka tekanan terhadap rupiah itu juga kemudian akan menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, sehingga bauran kebijakan yang baik saya rasa akan membantu menggawangi rupiah berada dalam koridornya di level 15 ribuan setidaknya sampai akhir tahun ini. Begitu, Mbak.